Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi bagi seluruh guru honorer yang akan mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, jadi ada 5 dokumen yang wajib dibawa oleh masing-masing guru honorer ke lokasi ujian. Nah, jadi 5 dokumen ini sangat penting sekali ya teman, karena ini adalah syarat untuk bisa mengikuti ujian di tahap yang pertama. Nah, jadi apabila nanti teman-teman tidak membawa salah satu dari kelima syarat tersebut, maka bisa dipastikan teman-teman tidak akan diperkenankan untuk mengikuti ujian, karena itu adalah syarat wajib. Apa saja 5 dokumen tersebut? Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Dokumen yang pertama yaitu kartu tanda penduduk ataupun KTP. Nah, jadi ini syarat wajib yang pertama ya teman. Jadi teman wajib membawa KTP masing-masing. Dan untuk KTP ini sepertinya mudah ya teman. Jadi teman tidak perlu mengurus ke sana kemari karena setiap pelamar ataupun setiap guru honorer ini sudah pasti memiliki KTP. Jadi teman tinggal bawa saja pada saat mengikuti ujian. Kemudian dokumen yang kedua yaitu kartu peserta ujian. Nah, untuk kartu peserta ujian, teman-teman bisa mencetak di akun masing-masing yaitu di portal sscsnbkn.go.id. Dan pastikan kartu ujian ini ada keterangan lokasi ujian dan waktu ujian. Nah, jadi teman-teman wajib mencetak yang terbaru untuk kartu peserta ujian ini. Nah, contoh di sini ini adalah kartu ujian yang lama ya teman, yang masih belum ada lokasi dan waktu ujian. Tapi nantinya teman-teman harus mencetak yang terbaru yang sudah ada lokasi dan juga waktu pelaksanaan ujiannya. Jadi seperti itu. Kemudian dokumen yang ketiga yaitu adalah hasil swab test ataupun rapid test. Nah, jadi ini adalah dokumen wajib yang ketiga ya teman. Jadi teman harus membawa bukti hasil swab test ataupun rapid test. Dan ini teman bisa melakukannya H-1 sebelum ujian. Misalkan teman-teman ujiannya pada tanggal 14. Nah, jadi pada tanggal 13-nya teman-teman sudah bisa melakukan swab test ataupun rapid test ini. Kemudian dokumen yang keempat yaitu kartu deklarasi sehat yang terbaru. Nah, untuk kartu deklarasi sehat, teman-teman bisa mencetaknya di akun masing-masing yaitu di portal sscsnbkn.go.id. Di bagian bawah itu nanti ada tombol deklarasi sehat ya teman. Jadi teman tinggal mengisinya dan tinggal mencetaknya saja. Dan pastikan tanggalnya ini tanggal yang terbaru ya teman. Ya minimal H-1 sebelum ujian. Nah, jadi nanti sebelum mencetak, teman-teman edit terlebih dahulu agar hasilnya nanti adalah tanggal yang terbaru. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian dokumen yang kelima yaitu sertifikat vaksin khusus pelamar Jamali. Nah, jadi ini khusus bagi pelamar daerah Jawa, Madura, dan Bali ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib sudah divaksin minimal dosis yang pertama. Dan untuk mencetak sertifikat vaksin ini, teman-teman bisa mencetaknya di website Peduli Lindungi. Jadi nanti teman-teman tinggal login saja dan pilih yang menu sertifikat vaksin. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal mencetak saja dan kemudian di print out, kemudian dibawa pada saat mengikuti ujian. Nah, jadi itu dia teman-teman 5 dokumen yang wajib dibawa oleh masing-masing pelamar ke lokasi ujian. Kemudian selanjutnya yaitu ketentuan lain-lain. Yang pertama yaitu menggunakan masker 3 lapis triplai dan ditambah masker kain di bagian luar ataupun double masker. Nah, jadi masing-masing pelamar ini diwajibkan membawa dan memakai masker ya teman, yaitu masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar. Jadi buat teman-teman persiapkan saja. Kemudian yang kedua yaitu membawa alat tulis sendiri, pensil ataupun ballpoint. Nah, jadi ini untuk menghindari perpindahan barang ya teman. Jadi teman-teman wajib membawa alat tulis sendiri. Kemudian yang nomor 3, tidak membawa barang berlebih. Contohnya seperti handphone, jam tangan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman hanya membawa dokumen yang wajib dibawa saja. Kemudian yang nomor 4 yaitu hadir 1 jam sebelum ujian dimulai. Nah, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Jadi teman-teman 1 jam sebelum ujian dimulai sudah berada di titik lokasi ujian. Karena ini nantinya ada beberapa tahapan-tahapan ya teman-teman seperti
pemeriksaan dokumen, registrasi, pemberian nepin, pengarahan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman wajib hadir 1 jam sebelum ujian dimulai. Kemudian ini adalah ketentuan bagi guru honorer yang akan mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Yang pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 9 September 2021 pada laman guru-p3k.kemendikbud.go.id dan atau dapat dilihat pada akun SSCSN masing-masing peserta. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang masih belum mengecek jadwal dan juga lokasi ujian, teman-teman bisa mengeceknya di guru-p3k.kemendikbud.go.id ataupun di SSCSN masing-masing peserta. Yang mana nanti teman-teman diminta untuk memasukkan NIK dan juga nomor peserta ujian. Kemudian poin yang nomor 2, peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebabkan antara lain, yang pertama yaitu guru yang mengajar di sekolah swasta. Nah, jadi ini sudah jelas ya teman, untuk guru honorer di sekolah swasta ini tidak bisa mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi nanti ini bisa mengikuti di tahap yang kedua. Kemudian alasan yang kedua yaitu dia masuk dalam lulusan PPG. Nah, jadi ini sama ya teman-teman dengan guru honorer di sekolah swasta. Ini juga tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya, peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Kemudian yang ketiga, peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Kemudian poin yang nomor 3, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian mulai tanggal 11 sampai dengan 12 September 2021. Kemudian poin yang nomor 4, pelaksanaan seleksi guru P3K wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain, yang pertama yaitu melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Kemudian yang B, pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Poin yang C, menggunakan masker 3 lapis tri-ply dan ditambah masker kain di bagian luar, double masker. Kemudian yang D, menjaga jarak physical distancing minimal 1 meter. Yang E, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, jadi ini dia teman, ketentuan protokol kesehatan ketika teman-teman akan mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Kemudian poin yang nomor 5, panitia pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Penanganan COVID-19 daerah. Nah, ini khusus bagi panitia pelaksana seleksi ya teman-teman. Kemudian poin yang nomor 6, seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 13 September sampai dengan 17 September dalam 2 sesi dengan rincian tahapan dan durasi waktu sebagai berikut. Nah, ini dia teman-teman sesi 1 pelaksanaan ujian seleksi P3K tahap yang pertama, yaitu dari jam 7 sampai dengan jam 10.50. Yang mana 15 menit pertama ini adalah peserta hadir di lokasi ujian, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, kemudian peserta memasuki ruang tunggu. Kemudian selanjutnya yaitu dilakukan registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan panitia, dan penitipan tas. Kemudian selanjutnya yaitu body checking dan peserta memasuki ruang ujian. Kemudian pada jam 7.50 sampai dengan jam 8 ini penandatanganan daftar hadir, pembagian kartu login, dan pembacaan tata tertib. Nah, ini untuk yang proses persiapan ya teman. Jadi teman harus hadir 1 jam sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian selanjutnya yaitu pelaksanaan ujian. Nah, untuk pelaksanaan ujian di sesi 1 ini dimulai dari jam 8 ya teman. Jam 8 yaitu 40 menit ini adalah mengerjakan manajerial dan sosiokultural. Kemudian dari jam 8.40 sampai dengan jam 8.50 yaitu 10 menit ini mengerjakan soal tes wawancara. Kemudian dari jam 8.50 sampai dengan jam 10.50 yaitu 120 menit ini mengerjakan soal kompetensi teknis. Nah, jadi ada 170 menit ya teman, ataupun 3 jam kurang 10 menit teman-teman akan duduk menghadapi komputer. Nah, jadi buat teman persiapkan mulai dari sekarang, terutama persiapan kesehatan. Karena ini sangat mempengaruhi sekali ya teman dalam mengerjakan ujian P3K ini.
Kemudian selanjutnya yaitu penyemprotan disinfektan. Nah, ini dilakukan oleh panitia ya teman. Kemudian selanjutnya berlanjut ke sesi yang kedua, yaitu dijadwalkan jam 1 siang sampai dengan jam 16.50. Yang mana untuk langkah-langkahnya ini sama teman-teman dengan sesi yang pertama tadi, yaitu ada persiapan, pemeriksaan, dan kedua yaitu pelaksanaan ujian dan penyemprotan disinfektan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman untuk sesi 1 dan sesi 2, dan tahapan-tahapannya ini sudah jelas. Jadi teman-teman harus datang 1 jam sebelum pelaksanaan ujian, karena nantinya ada persiapan ya teman, seperti registrasi, pemeriksaan identitas, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman guru p3k.kemendikbud.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.